Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Rita Ningsih, SEMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi kewirausahaan, dan teman-teman semua yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan laporan realisasi usaha Ezna Krep Prangon. Di sini beserta teman-teman saya yaitu ada Ananda Zulfa dan Nazwa Hilda. Di tengah tren kuliner modern, cemilan unik dan praktis semakin diminati. Krep rangon, perpaduan daging kepiting dan keju dalam balutan kulit renyah, masih langka di Indonesia, menciptakan peluang usaha menjanjikan. Ezna Krep rangon hadir sebagai solusi cemilan kekinian yang gurih dan menggugah selera, menargetkan berbagai kalangan dengan sistem open order dan penjualan offline. Kami berkomitmen menyajikan produk segar, berkualitas, dan terjangkau. Pada laporan ini, kami memiliki tujuan yaitu yang pertama, menjelaskan proses operasional usaha dari awal hingga pelaksanaan. Yang kedua, menyampaikan capaian usaha dari produksi pemasaran dan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala selama pelaksanaan usaha. Yang keempat, menyampaikan saran dan rekomendasi untuk pengembangan usaha. Dan yang kelima, memberikan informasi relevan kepada pembimbing dan pemangku kepentingan. Untuk ruang lingkup laporan Ezna Krep Rangon ini, laporan ini mencakup seluruh proses dan aktivitas usaha Ezna Krep Rangon, mulai dari persiapan, produksi, strategi pemasaran, hingga pencapaian penjualan, termasuk analisis realisasi pendapatan, pengeluaran, keuntungan, hambatan, dan upaya perbaikan untuk keberlanjutan usaha. Baik, terima kasih Eca. Untuk selanjutnya ini ada realisasi kegiatan usaha. Pelaksanaan usaha Esna Krep Rangon ini alhamdulillah berjalan sesuai rencana, mengandalkan sistem open order dan penjualan offline. Produksinya juga meliputi perencanaan dari menu, terus belanja bahan baku, seperti ada crab stick, keju oles, kulit lumpia, dan lain sebagainya, serta ada pengolahan dan pengemasan, dengan fokus pada kebersihan dan kesegaran. Untuk sistem open order sendiri, efektivitas menjangkau konsumen rata-rata itu kita habis laku di 18 sampai 13 paket. Nah, setiap satu paketnya itu isi 4 buah. Jadi totalnya ada di sekitar 32 sampai 52 buah atau 52 pitch. Nah, per pre-ordernya itu pemesanan itu menunjukkan ketertarikan yang tinggi. Untuk penjualan offline sendiri, minatnya itu masih sangat kurang, rata-rata hanya 8 paket per hari. Namun, dipertahankan untuk eksposur produk dan evaluasi lokasi potensialnya. Selanjutnya juga ada promosi digital. Kami aktif di Instagram dan WhatsApp dengan foto produk, terus ada testimoni juga, terus serta info open order dan juga, ada ada video bagaimana cara membuat untuk frozen food sendiri itu dilakukan untuk membangun brand awareness. Untuk selanjutnya ini ada capaian dan kendala usaha. Untuk capaiannya sendiri, yang pertama itu target penjualan harian itu rata-rata di 35 piece tercapai, alhamdulillah. Terutama saat open order. Untuk yang kedua itu produk menjangkau beragam kalangan, ada anak-anak, remaja, ibu-ibu, rumah tangga, hingga ada juga bapak-bapak. Nah, untuk kemasan ini sangat menarik, terus rapi, higienis, itu menjadi salah satu nilai tambah dari pemesan. Untuk kendalanya sendiri itu ada di kualitas kulit lumpianya yang tidak konsisten. Jadi kadang itu dari proses pembeliannya itu asam. Untuk yang kedua itu fluktuasi harga bahan baku. Jadi kadang tuh ada harga keju atau crab stick yang meningkat.
sehingga mempengaruhi biaya produksinya. Untuk selanjutnya ada keterbatasan kapasitas produksi saat pesanan tinggi, dan yang terakhir itu keterbatasan jangkauan distribusi produk frozen. Tim Esnacre Prangon sendiri ini terus mengevaluasi dan memperbaiki strategis termasuk pemilihan supplier dan inovasi promosi untuk tujuannya itu untuk mempertumbuhan keberlanjutan. Selanjutnya ada analisis realisasi rencananya. Sebagian besar kegiatan Esnacre Prangon sendiri itu berhasil dilaksanakan sesuai harapan yang sudah kita rancang dari awal dengan penyesuaian teknis, penggunaan alat, dapur rumah tangga, menghemat investasi peralatan, juga fokus pada operasional harian dan pembelian bahan baku. Yang pertama itu keterbatasan alat dan penyimpanan. Rencana penjualan frozen food-nya itu belum optimal karena kapasitas penyimpanan di rumah itu sangat terbatas sehingga penjualan itu masih pada produk yang segar. Yang kedua itu sendiri produksinya itu masih manual, jadi masih mempertahankan saat peminat menjadi tantangan sendiri saat peminatnya itu tinggi. Proses pengemasannya, juga penggorengannya itu membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat besar. Untuk selanjutnya yang ketiga itu ada pemasaran digital efektif. Melalui Instagram dan WhatsApp, rata-rata itu hanya laku di 18 sampai 13 paket terjual untuk setiap open order. Produk juga menjangkau berbagai kalangan. Untuk yang keempat itu penjualan offline-nya itu belum optimal. Kenapa? Karena rata-rata itu hanya 8 paket terjual per hari, itu sehingga memerlukan peningkatan strategis promosi dan pemilihan lokasi yang tepat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Zulfa. Baik, sehingga di sini dapat disimpulkan dan rekomendasi untuk usaha keberlanjutannya. Kegiatan usaha ini berjalan lancar dengan penyelesaian teknis, penggunaan peralatan dapur rumahan, mengurangi investasi awal. Nah, sedangkan rencana penjualan frozen food belum optimal karena keterbatasan penyimpanan dan produksi yang masih manual. Pemasaran digitalnya itu efektif, namun penjualan offline masih rendah. Dari sisi fleksibilitas, sistem open order dan konsistensi promosi digital menjadi kunci keberhasilan dari usaha Esnacre Prangon ini. Dan evaluasi berkala juga penting untuk pengembangan usaha yang lebih lanjut. Rekomendasi untuk pengembangan usaha di selanjutnya itu yang pertama investasi pada peralatan penyimpanan atau disebut juga lemari pendingin dan produksi penggoreng otomatis atau juga mesin pengemas. Peningkatan skala produksi dengan rekrutmen tenaga kerja tambahan ini juga diperlukan ketika usaha dari Esnacre Prangon ini sudah mulai besar, serta perlunya penjadwalan secara terstruktur antara produksi dan juga pemasaran. Pengembangan penjualan offline juga bisa melalui partisipasi booth, food bazaar, atau kerjasama dengan warung atau kafe lokal. Lalu diversifikasi produk dan kerjasama dengan pemasok bahan baku untuk stabilitas harga dan kualitas. Mengingat untuk saat ini Esnacre Prangon itu masih perlunya pemasok bahan baku karena harganya itu masih tidak stabil. Lalu optimalisasi pemasaran digital dengan konten menarik, testimoni, dan kerjasama influencer. Yang terakhir, pembuatan website atau sistem pemesanan online sederhana. Nah, di sini ada juga laporan keuangan dari selama kita menjalankan usaha Esnacre Prangon ini. Jadi modal awal kita menjalankan usaha ini sebesar 340.900.
dengan rincian total pengeluarannya itu ada total pengeluaran uji coba sebesar 103.900, lalu total pengeluaran PO1 yaitu 230.000, total pengeluaran PO2 sebesar 93.000, total pengeluaran penjualan offline itu 23.000, sehingga jumlah pengeluaran dari biaya operasional kita selama menjalankan usaha ini sebesar 449.900. Nah, untuk pemasukan dari PO1, PO2, dan penjualan offline dirincikan sebagai berikut. Total pemasukan PO1 sebesar 225.000, total pemasukan PO2 sebesar 182.000, total pemasukan penjualan offline 85.000. Sehingga jumlah pemasukan dari PO1 hingga penjualan offline sebesar 492.000. Dan didapatkan laba bersih sebesar 42.100. Sehingga uang kas sekarang yaitu modal awal ditambah dengan laba bersih sebesar 383.000. Nah, untuk dokumentasi dari kegiatan usaha kita selama kita menjalankan usaha Esnaker Pranggon di sini. Jadi berbagai macam tempat, berbagai pelanggan yang kita sudah tawarkan, dan di sini untuk gambar yang kedua, ketiga, ini kita melakukan penjualan offline. Tempatnya itu di Bogor, tempatnya di Bogor, di tempat semacam Car Free Day. Nah, seperti itu untuk presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Najwa Hilda dan Ananda Zulfa telah memaparkan laporan realisasinya. Mungkin cukup sekian pemaparan laporan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Cepurwati sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.